Tapi yang bisa merubah ya diri kita sendiri memang. Nggak ada yang lain selain diri kita sendiri. Hai teman-teman, balik lagi di Olimpik, tentunya bareng Ajeng. Nah sekarang Ajeng udah ada di salah satu rumah konten creator yang happening banget dan hits banget. Karena nih digandrungi sama cewek-cewek yang ada di seluruh platform ataupun sosial media yang katanya KW-nya salah satu aktor Korea di film apa ya? Sekretari Kim ataupun Itaewon Class. Nah pasti semua udah mulai tahu nih, pasti semua sudah nebak siapa ya dia. Tapi untuk lebih pastinya, yuk kita langsung temui dia dan kita bakal mengulik-ngulik dan menginterview juga tentunya. Let's go. Knock. Apa kabar? Ada siapa nih? Kebalik. OMG, ada Park Seo Joon KW. Annyeonghaseyo. 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 Nih, Ajeng udah kelihatan Korea belum? Udah. Oke. Ya. Korea nggak gini-gini sih? Oh iya. Oh Korea tuh kayak gini loh. Pik Olimpik. Ya emang inilah dia yang tadi Ajeng bahas pas tadi di opening. Aduh. Dia adalah Kak Abi Bayu. Harus mewakili ya, jadi kayak harus kayak cool. Hai, apa kabar? Coba sekarang langsung berdandan seperti Park Seo Joon gimana? Ya, gimana? Let's go. 안녕하세요, 김치 빈박입니다. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo nggak gini ya? Kali ini kita mau ngapain nih Kak hari ini Kak? Hari ini kita langsung mau keluar rumah, jadi langsung kita keluar. Iya, nggak gitu dong. Ya. Nah, kita kali ini mau makeover sebagai Park Seo Joon, enggak? Iya. Salah. Mau makeover salah satu tempat atau ruang yang bikin Kak Abi Bayu ini produktif banget di masa pandemi ini di tahun 2020 dan juga tentunya di tahun 2021. Kita mau makeover studio aka ruang kerja. Benar banget. Nah, sebelumnya kita juga nanti ada sesi interview ya. Oh boleh, kita ngobrol-ngobrol gitu ya? Kita ngobrol tentang gimana sih rasanya jadi dibilang Park Seo Joon KW. Enggak. Siap. Kita hari ini adalah temanya itu kerja cerdas Kak Abi. Oke, siap. Nah, tentunya dari pihak Olimpik sendiri dan juga Aja merasa Kak Abi ini adalah seseorang yang panutan gitu. Jadi kita di sekarang ini kita ada hashtag namanya kerja cerdas. Jadi kita nanti juga interviewnya seputar tentang kerja cerdas. Oh jadi interview sambil ngerjain matematika? Bener banget, biologi juga dong. Fisika? Bener banget. Reaksi kimia? Ini kita ngecek apakah dulu UN-nya Kak Abi Oh nggak usah dicek, pasti jelek. Kalau gitu. Oke ya, udah nggak usah jadi Park Seo Joon. Oke. Kita langsung aja lihat di ruangan produktifnya Kak Abi Empir. Oke, nah sekarang kita udah ada di studio atau ruang kerjanya dari Kak Abi sendiri. Nah sebelum kita makeover tentunya, Kak Abi juga bakal jelasin nih ya kan, dari bagian-bagian atau spot-spot dari studio atau ruang kerja ini. Oke, silakan. Oke, aku mulai dari spot sebelah sini aja ya. Ini adalah kamar mandi dalam. Ini kamar mandi dalam. Keren banget ya, empuk ya kamar mandinya. Ini adalah lebih bisa dibilang tempat biasanya kalau aku meeting Zoom meeting ataupun live itu kan aku cari background ini kan ada backgroundnya agak polos terus kayak nggak terlalu monoton putih gitu. Jadi biasanya aku di sini terus kalau aku mau kerja ini biasanya aku lebih nyantai-nyantai di sini kan agak lesehan gitu kan. Di sini tempatnya. Terus kita bergeser sedikit. Ini bagian sini storage ya. Jadi ini ada ini rahasia perusahaan. Di sini ada nama-namanya juga. Biasanya kita naruh peralatan di sini buat tempat-tempatnya. Terus ya properti juga di sini dan di tempat lain juga. Saat ini di sini. Ini lebih ke arah properti. Terus kayak kalau misalnya aku syuting, ini buat naruh, buat hiasan juga sih ya. Pemanis ruangan, terus ini buat taruh kayak ini diffuser. Jadi banyak background juga ya dari tadi yang di sini. Iya benar. Ini juga bisa dijadiin background gitu ya. Ini kalau teman-teman Olimpik biasanya mungkin menyaksikan pernah lihat kontenku yang fashion, biasanya di sini backgroundnya. Jadi buat ganti suasana itu di sini. Salah satu spotnya di sini. Yang ternyata itu di bagian mana tuh ternyata? Oke, kita melangkah ke depan.
Ternyata. Iya. Biasanya aku duduk di sini. Oke. Pakai kursi ini, kursi plastik supaya tidak goyang. Ini kan kalau ini goyang kan Oke. Kasih kamera di sini. terus Kakinya tetap di sini ya? Oh iya, tetap kan capek. Oke, capek. Bener. Tetap, maaf. Nah, jadi kamera di sini terus ini backgroundnya. Oke, coba ternyata. Halo guys, aku Abi Bayu dan selamat datang. Oh, kamera dulu. Iya, kamera. Silakan. Kamera. Udah rapi belum? 3, 2, 1. Di sini, nah ini ada beberapa ya hobi kesayangan pernak-pernik gitulah. Ini buat memanis. Sudah lampu dikit. Ini ada piala saya waktu juara salah satu kompetisi. Oh, bisa itu nanti dikeluarin aja kali ya kayaknya. Hah? Kayaknya dikeluarin aja nanti Oh aku iya, cover. baik, Enggak. 2 hours later. Di tahun 2020 ini kesibukan Kak Abi dan juga apa aja sih yang udah Kak Abi lakukan di tahun 2020 ini? 2020 kemarin kalau kita ngomongin 2020 kan penuh dengan ketidakpastian ya. Benar. Cakep. Jadi Langsung menusuk ya. Aduh, tapi karena akhirnya mencoba untuk survive. survive dan tidak bisa nunggu gitu-gitu aja, ya beberapa langkah atau beberapa hal tuh coba aku lakuin. Salah satunya adalah ngebuka beberapa apa ya usaha gitulah, mencoba pundi-pundi cuan gitu. Ya harapannya seperti itu. Selain masih di kreator atau sebagai di sosial media, akhirnya mencoba kembali berbisnis secara ini ya, mungkin kayak di bidang retail gitu-gitu. Akhirnya ngebuka salah satunya mungkin toko Yabi. Itu kita toko kurasi fashion lifestyle gitu. Jadi kita kurasi brand-brand dan kita jual brand-brand yang udah terpilih. Harapannya mereka yang beli sudah sesuai dengan kualitas kita dan yang pasti barangnya harganya nggak mahal. Itu dia. Itu di yang toko Abi itu dari bulan apa itu berarti? 2 bulan November pokoknya, 2 bulan 3 bulan lalu. Oke. November, ini jalan 3 bulan. Nah, Aja juga lihat juga nih ada di kuliner. Oh iya. Nah. Itu kita buka bakso, namanya Bakso Astronot. Ini aku bergabung ke perusahaan atau satu apa ya? Company namanya Bakso Astronot. Satu jenis bakso namanya itu Bakso Astronot. Baru kapan juga ya? November juga kalau nggak salah. Berarti bareng sama toko Abi ya? Hampir barengan kalau nggak salah. Dan saat ini kita ada di beberapa cabang, 7 cabang, dan kita akan tentunya berusaha untuk ngebuka cabang-cabang lain di kota-kota ataupun di daerah-daerah lain. Oke, salah satunya itu Ajeng tahu itu di Jiwok ya? Di Jiwok ada, di Surabaya kalau di Surabaya itu ada beberapa spot. Kemarin aja sempat juga di Jiwok. Wah, Abi Bayu nih. Abi Bayu nih. Bakso nih. Bakso nih. Terus mau bilang sih sebenarnya temennya gitu. Oh iya. Mereka juga nggak peduli. Jadi mereka udah ada sebelum aku sih. Kalau yang ini aku gabung join sama mereka. Terus bakso ini. Terus kemudian kita berencana dan memang terbuka sama kesempatan kalau misalnya dia mau franchise di luar kota dan segala gitu. Jadi buat yang nonton, ya, untuk teman-teman Olimpik, silahkan kalau mau bekerja sama. Pasar sponsor, gitu. Bakso. Selain itu kita juga kemarin buka Desember ya, kalau ini Desember ini aku buka satu barbershop namanya Linford Barbershop, itu di Jalan Kelampis di Surabaya juga sih. Apa yang buat Kak Abi nih yakin bahwa aku mau buka ini nih, apalagi tadi kan semua juga dimulai di tahun 2020 gitu. Karena mau buka itu awalnya juga dari apa ya, dari usaha untuk struggling untuk bisa survive aja sih. Di awal-awal pandemi juga kita salah satu sumber penghasilan juga ya sebenarnya banyak kan, pasti orang banyak terdampak, termasuk aku juga salah satu sumber penghasilan terpengaruh juga karena keadaan ini. Jadi juga mikir enaknya ngapain ya, akhirnya mencoba untuk berawal dari coba untuk menjual barang gitu-gitu. Dan dari menjual barang akhirnya udah kita buka toko aja gitu. Nah, terus akhirnya setelah dan dari buka toko Abi, terus dari usaha-usaha lain untuk nyari apa ya, bidang lain yang bisa peluang lain yang bisa dibuka, kok dikasih kesempatan gitu maksudnya. Tapi jadi ini semua berawal dari usaha juga untuk survive, tapi kemudian ketika ada kesempatan
mungkin ya itu udah waktunya gitu. Jadi hal itu ketika kita lihat oh ini mungkin ini mau waktunya untuk buka, kalau nggak kapan lagi gitu. Maksudnya mau sampai kapan sih kita kayak gini? Tentunya dengan perhitungan terus resiko-resiko yang udah diperhitungkan juga, nggak asal buka aja sih gitu. Jadi kalau kita ngeliat mau berdiam diri juga mau sampai kapan kan? Jadinya kita ya udahlah kita coba bareng-bareng, tapi ya itu dengan perhitungan yang sematang mungkin. Apa aja sih yang bikin menguatkan Kak Abi dan untuk memotivasi juga sih tentunya orang-orang di tahun 2020 itu seperti apa gitu? 2020 itu tahun apa ya? Tersulit mungkin. Bukan tersulit. Termenantang. Apa ya ngomongnya? Paling menantang. Tahun paling menantang karena nggak ada termenantang ya. Tahun paling menantang buat aku karena di sana itu benar-benar diuji ketika rencana-rencana yang udah dibuat itu harus ditunda, langkah-langkah yang mau diambil harus diberhentikan, mimpi-mimpi yang mau diraih harus tangannya itu harus ditaruh dulu untuk meraih mimpi itu. Jadi akhirnya harus muter otak, muter pikiran juga, mencari cara dan akal karena kan kita manusia ini diciptakan untuk bertahan ya. Semua makhluk kan diciptakan untuk bertahan juga. Aku rasa aku nggak sendirian, banyak orang yang juga sama kayak aku atau bahkan mereka yang lebih merasakan tahun 2020 sebagai tahun yang lebih menantang gitu. Some of them mungkin survive, tapi mungkin ada juga yang enggak gitu. Dan itu yang aku syukuri juga di sini aku masih bisa punya kesempatan dan itu nggak mudah. Mungkin buat yang tahun ini juga jangan dikira terus mudah, nggak ya, karena kita semua ini pasti memiliki tantangan masing-masing. Dan tapi tentang bagaimana kita ini yang aku rasakan adalah bagaimana kita ini mengontrol apa yang kita bisa kontrol. Bukan berusaha mengontrol apa yang kita nggak bisa kontrol. Ini satu kalimat yang waktu aku dengar juga, ini bukan apa yang ngitain ya, cuman waktu aku dengar tuh kayak iya benar juga. Buat apa kita tuh pusing sama hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Kayak pandemi kita nggak bisa kontrol nih. Gimana kita mau kontrol apapun teori di belakang pandemi ini, mau konspirasi, mau bencana, mau apapun kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita dan mindset kita, habit kita, kebiasaan kita. Tapi kadang juga orang itu mikir kayak gak segampang itu loh Kak Abi ngomongnya bisa mengontrol. Untuk cara Kak Abi sendiri kayak udah bisa sampai mikir kayak ini loh hal yang bisa kontrol, apa motivasi dari Kak Abi sendiri sampai akhirnya bisa mengkontrol diri Kak Abi sendiri? Pertama, kalau semua itu mudah, bumi ini akan makmur semua. Indonesia akan mengalahkan Amerika Serikat. Tapi tidak mudah, karena apa ya? Memang nggak mudah. Bahkan gini deh, maksudnya kita itu kan menurutku dan yang dari aku baca dan aku dengarkan, semua itu berawal dari habitnya. Maksudnya dari habit. Habit itu adalah satu kebiasaan yang utama ya, atau kebiasaan yang secara otomatis kita lakuin gitu. Kita nggak sadar. Misalnya kita punya habit untuk bangun siang, terus karena kita udah melakukan itu terus-menerus sampai akhirnya pattern itu tercipta gitu loh. Misalnya habit untuk bersikap pesimis itu juga habit, ngerti nggak sih? Karena secara kita nggak sadar kita selalu melihat sesuatu tuh secara negatif. Nah itu yang mungkin mulai dirubah, karena kalau habit dari hal kecil itu tidak bisa dirubah, jadinya kita nggak bisa meraih hal yang besar, paham nggak sih? Sampai sekarang pun aku masih belajar, kayak misalnya procrastinate, ngerti nggak sih? Kayak kita menunda-nunda gitu. Akhirnya ketika kita punya kerjaan, misalnya contohnya syuting ternyata gitu, benerin rambut mulu. Biar pasti, kayak lebih keren. Pasti ada yang komen, ih benerin rambut mulu, tapi emang ini tadi kurang turun, kurang naik. Misalnya kita ngomongin procrastinate gitu, kadang misalnya aku tahu nih, aku mesti syuting nih, syuting ternyata misalnya aku sehari kan misalnya harus syuting beberapa gitu langsung kan.
Ntar aja besok masih bisa gitu, ntar aja besok masih bisa. Nah itu juga habit yang buruk yang masih sampai sekarang aku belajar supaya keep on track gitu loh, nggak ditumpuk-tumpuk. Dari sanalah itu yang kemudian membuat nantinya secara perlahan akan terasa lebih mudah, paham nggak sih? Jadi emang susah untuk ngubah habit atau pengen berubah itu nggak semudah itu memang. Tapi yang bisa merubah ya diri kita sendiri memang. Nggak ada yang lain selain diri kita sendiri. Mau dari faktor eksternal kayak mau apapun, tapi tetap diri kita ini yang harus mau nyalain juga buat apa kan gitu. Mau nyalain keadaan juga gimana? Nggak ada gunanya juga. Benar. Gitu. Tadi kita udah membahas di tahun 2020, tentunya sekarang kita akan membahas di tahun 2021 gitu tentunya. Nah, untuk di 2021 ini Kak Aldi punya resolusi apa sih untuk Kak Aldi sendiri? Kita 2021 ini kita pengennya kita bisa lebih berkembang aja sih. Mungkin sounds klasik, cuman kita pengen take small steps untuk lebih berkembang dari sisi kreativitas, sisi perkembangan mindset juga. Terus dari habit aku pengen lebih baik aja. Tapi kita nggak mulu-mulu yang kayak pengen jadi menteri gitu misalnya, nggak usah. Kalau dari Toko Yabi kita tentunya punya target sendiri. Setiap usaha kan punya target sendiri. Tapi kalau secara pribadi, kalau aku pribadi sih kita ngomonginnya dari habit. Aku pengen memperbaiki habit-habit yang jelek itu aku pengen perbaiki. Jadi kayak misalnya procrastinate, terus pengen lebih giat olahraga, lebih giat produktif gitu-gitu sih. Nah, aku pikir kalau kadang kegiatan seperti lebih produktif, lebih procrastinate itu kan juga kadang itu didukung sama yang ada di sekitar kita juga. Kalau kita ngeliat suasananya mendukung, kita kan juga seneng kan. Yang sekarang ini contohnya aja. Contohnya nih studio kita nih, ruangan ini. Wah dulu kacau banget sih kalau kamu tahu. Ini itu menurutku udah jauh lebih oke daripada dulu. Dulu ya ampun, nggak bisa. Wah, bro. Oh my god. Pokoknya parah banget lah. Pokoknya bener-bener tembok semua, tembok ini terus wallpaper ini kita ganti. Terus ini kan dulu nggak ada nih suasana lantai kayu gini kan. Nggak produktif banget lah. Dan kali ini juga aku merasa rasanya terlalu terlalu sumpah gitu loh. Kayak terlalu full masih sekarang ini. Jadi aku merasa kayak aku pengen suasana baru yang bisa mendukung supaya resolusi yang di tahun 2021 ini bisa tercapai. Kan salah satunya pengen lebih produktif, pengen lebih tidak procrastinate, bisa lebih disiplin lagi. Nah, lebih disiplin itu juga kadang-kadang ketika kita buka studio, ya kan itu kan ngeliat, wah ini sanctuaryku gitu, ini tempatku gitu, itu bikin semangat. Nah ini aku juga pengen untuk membuat ini jadi suasana lebih. Kalau harapan Kak Aldi sendiri pengennya tuh ruangan yang nanti di makeover itu seperti apa? Seperti apa sih? Yang pasti aku pengen lebih memaksimalkan situasi spot ini. Karena sekarang ini kan lebih ke tengah ya. Nah, kita lebih corner. Nah, kadang kita kalau mau syuting itu kita harus minggirin meja atau meja segede ini. Ya, ntar mungkin bisa dikasih tampilan dari videonya. Meja segede ini itu kita geserin setiap kali mau syuting di tengah. Paham nggak? Jadi kan ribet banget ya, nggak efisien. It takes kayak mungkin 15 menit, itu pun udah capek kan jadinya. Kayak bukan capek, itu kan tidak efisien lebih kasarnya. Pinggirin, terus komputer diminggirin dari komputer diminggirin dari meja. Kabel-kabel apa segala, terus belum harus pindah ini pindah itu. Nah, itu yang bikin rasanya terlalu center gitu. Aku pengen lebih maksimal ruangannya. Oke, tadi udah dengar dari semua interview dari Kak Abi, mulai dari kita bahas semuanya dan sampai di pesan-pesannya juga yang bisa kita ambil untuk memotivasi kita sendiri untuk lebih survive juga di masa pandemi ini di tahun 2021. Oke. Sepertinya udah cukup ya kita hehehe ya kan? Oke. Sekarang waktunya kita make over. Oke. Jangan lupa pik-pik Oleh
Jangan lupa buat like, comment, and subscribe biar kalian gak ketinggalan konten kita selanjutnya. Dadah!